Entrepreneur itu pelaku usaha. Nah, kalau entrepreneur itu kan juga sebagai pelaku usaha juga ya. Cuma kalau entrepreneur tuh dia lebih statusnya tuh karyawan sebuah perusahaan misalnya gitu kan. Dia dituntut untuk melakukan suatu inovasi juga gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas dengan topik yang berbeda lagi dengan Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adi. Halo. Masih semangat Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ngopi ya Coach, aku lihat nih. Oh iya, ini sudah gelas keberapa nih? Nambah lagi berarti Coach. Iya. Coach, aku mau nanya nih Coach. Boleh. Aku mau bahas mengenai mungkin bisa perbedaan atau kelebihan kekurangan gitu ya Coach dari entrepreneur dan intrapreneur nih, Coach nih. Waduh, gitu ya istilah yang ini ya. Entrepreneur, Iya. intrapreneur. Iya, itu sebenarnya apa sih gitu? Oke, pelaku usaha gitu ya. Pelaku Boleh nih usaha. Coach, ini kita bahas satu-satu kali ya Coach ya. Ya, jadi definisinya dulu deh. Nah, boleh. Entrepreneur itu pelaku usaha. Ya, pelaku orang yang memang dia kemudian memilih jalan karirnya itu sebagai pelaku usaha gitu ya. Dia memilih Iya menjadi dong. orang yang menjalankan usaha gitu ya Iya, Coach ya. memilih suatu jalan karir yang sebagai seorang pelaku usaha gitu ya. Ya, jadi ya mereka ya wira swasta kerja yang memang dia ini ya, dia bangun sendiri ya bisnisnya. Berarti bisa kita sebut sebagai apa? Business owner gitu Coach. Iya, oke lah gitu ya, business owner gitu ya. Nah, kalau entrepreneur itu kan juga sebagai pelaku usaha juga ya. Cuma kalau entrepreneur tuh dia lebih statusnya tuh karyawan sebuah perusahaan misalnya gitu kan. Ya, dia di situ juga sama-sama membangun suatu hal baru juga sih, sama-sama ya. Entrepreneur kan juga dia dalam membangun bisnisnya itu kan dia juga menciptakan suatu produk atau jasa ya, yang baru, inovatif lah gitu ya. Oh, inovatif. Yang entrepreneur juga gitu, dia dituntut untuk melakukan suatu inovasi juga gitu ya. Nah, tapi masing-masing tadi ada perbedaannya gitu ya, apa kelebihan dan kekurangan atau plus minusnya lah gitu ya. Iya, boleh lah Coach. Plus minus dari intrapreneur dan entrepreneur. Yang mana dulu nih yang mau dibahas? Yang mana nih Coach menurut Coach? Ya udah entrepreneur lah ya, entrepreneur yang selama ini umum ya. Iya, umumnya kan pada orang-orang taunya entrepreneur itu ya Coach ya, dibandingkan yang intranya. Umumnya ya mereka itu ya memang orang yang memang dia tidak bekerja kepada siapapun. Dia kerja ya untuk dirinya sendiri gitu ya. Dia membangun usahanya untuk dirinya sendiri. Dia berinovasi, menciptakan dari ide sampai product innovationnya itu, dari idea sampai inovasi produk itu ya untuk diri sendiri gitu ya. Nah, kelebihannya ya jelas, kelebihannya mereka bisa lebih bebas dalam mengekspresikan idenya ya, dalam buat visi misinya ya milik dia sendiri gitu kan, sampai ke produknya, strateginya ya mereka bebas melakukannya itu gitu kan, karena di tangan dia ya, bisnis semua dia gitu ya dipegang Coach, semua secara penuh ya, mereka yang ini sendiri gitu ya. Nah, kalau kekurangannya mungkin dari sisi modal ya harus siapin sendiri gitu kan, ya dong gitu, atau dia harus cari benar-benar gitu ya, cari modalnya. Cari modalnya atau investor atau gimana nih Coach? Iya, ya investor kah atau dia mau bootstrapping kah atau gimana gitu kan. Terus juga kekurangannya ya dia harus menjalankan strateginya sendiri semua. Kan pasti kan pengusaha apapun dia awalnya dari diri sendiri dulu ya. Itu kan nggak ada yang langsung punya karyawan banyak. Iya, masa ujuk-ujuk langsung banyak 10 iya, gitu kan ya, dia harus mikirin dari awal sampai dari ujung sampai ujungnya. Dan kemudian juga penghasilannya juga kan awal-awal terutama gitu kan juga nggak tetap, ya kan? Masih naik turun Coach. Masih naik turun. Kalau bahkan mungkin harus invest benar-benar nol dulu kan pendapatannya ya, hanya dari modal usahanya 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, bahkan setahun mungkin mereka harus terus mendapat mengeluarkan dana dulu gitu ya, sampai akhirnya uangnya bisa kembali gitu kan. Nah gitu, jadi kelebihan dan kekurangannya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kekurangannya intinya dia harus semua handle sendiri lah gitu. Semuanya di cover gitu ya sama diri sendiri. Berikut risiko-risikonya. Oh iya, pasti ada resiko di dalam menjalankannya ya Coach ya. Betul gitu ya. Ya kalau keuntungannya kebebasan gitu kan. Jadi nggak ada yang ngatur-ngatur kecuali diri dia sendiri. Nggak terikat gitu ya, dengan siapapun juga. Gitu ya, idenya orisinil dia maunya kayak gimana gitu ya. Mau jungkir balik kayak apa juga sendiri gitu ya. Pusing-pusing juga sendiri Pusing ya. sendiri gitu ya. Nah kalau
intrapreneur kebalikan nih. Apa tuh coach? Kelebihannya dia masih ada ya karena dia karyawan. Biasanya karyawan ya yang dikasih wewenang atau apa ya, dikasih tugas untuk berinovasi gitu ya. Ya tetap dia digaji kan gitu, pasti ada gaji tetapnya, jadi dia nggak stres gitu ya. Penghasilannya dia tetap setiap bulannya ada. Jadi dia nggak apa ya, pikirannya bisa fokus untuk hanya berkreasi menciptakan produk atau jasa. Kemudian juga supportnya juga kan dari perusahaan ada. Supportnya dalam bisa bentuk apa dalam nih, bentuk dana atau dalam bentuk fasilitas, sarana prasarana udah disediain mungkin gitu ya. Nah gitu, jadi dia nggak usah perlu nggak pusing-pusing mikirin semua dari mulai marketing sampai ininya, dia cukup berinovasinya aja. Nanti mungkin baru mikirin bagaimana memarketkannya, tapi dananya udah ada gitu ya. Nah sama sih kebalikannya, kekurangannya adalah apa, kalau yang entrepreneur dia lebih bebas, yang intrapreneur dia kurang bebas gitu ya. Karena apa, pasti produk ya, dia menciptakan produk inovasi baru apapun itu harus sejalan dengan strategi, visi misi dan strategi perusahaan itu kan. Jadi dia nggak bisa sembarang bikin yang menurut kreasinya sendiri. Iya, berarti sesuai permintaan ya coach. Harus sejalan dengan visi misinya perusahaan lah gitu kan, perusahaannya dia bekerja. Dan juga dia nggak bisa masih harus diatur-atur ya sama yang perusahaan tersebut gitu kan. Dan kalau toh nanti ada semacam hak cipta, nah, jadi kalau toh nanti dia dapat hak cipta ya dari produk yang dihasilkan atau inovasi yang mereka kreatkan gitu, hak cipta itu nggak milik dia sepenuhnya gitu ya. Berarti milik perusahaan juga kan. Bahkan ada yang memang dia nggak berhak dapat hak cipta apa ya, hak ciptanya perusahaan di mana dia bekerja, kan dia sudah digaji gitu loh. Berarti emang atas nama perusahaan itu hak ciptanya ya gitu, coach ya. Ciptanya, Padahal kalau dia idenya dari orang tersebut. Ya kalau entrepreneur kan dia misalnya berhasil menciptakan suatu produk baru yang inovatif, kreatif, inovatif, dan bisa dihak ciptakan, ya dia sepenuhnya memegang hak cipta itu kan. Betul coach. Dia bebas gitu ya untuk menjaga hak ciptanya supaya tidak dibajak atau dimanfaatkan orang lain. Kalau perusahaan kan enggak gitu ya. Maksudnya si karyawan tersebut kebanyakan sih hak ciptanya bukan hak cipta milik dia secara pribadi ya. Tergantung agreement sih, pasti ada agreement di awalnya kalau memang perusahaannya mau ini ya fair gitu ya, fair-fairan gitu. Tapi kebanyakan sih saya melihat ya itu milik perusahaan. Diambil alih oleh perusahaan. Karena dia juga menggunakan fasilitas perusahaan, menggunakan dana perusahaan. Iya betul. Ya kan, gitu, menggunakan waktu dia kerja di perusahaan tersebut gitu ya. Berarti itu jadi milik perusahaan. Biasanya begitu gitu ya. Jadi kasusnya adalah saya pernah tuh seseorang yang cerita ke saya, dia orang IT yang berinovasi software ya. Software IT itu dipakai gitu di perusahaan tersebut. Nah, begitu dia resign, dia diminta tuh untuk kasih aksesnya gitu loh ke perusahaan. Passwordnya apa gitu. Jadi itu jadi milik perusahaan, dia nggak bisa mengklaim gitu ya. Hampir ke meja hukum juga gitu ya. Tapi ya dia nggak bisa, ya kalah gitu. Karena dia sebagai karyawan di situ yang sudah job desk-nya memang ada tanda tangan di situ dia bahwa itu semua hasil pekerjaan itu adalah milik perusahaan. Nah itulah kelebihan kekurangannya masing-masing ya. Berarti kalau setiap perusahaan itu apakah memiliki intrapreneur ini coach? Zaman sekarang sih gitu ya. Zaman sekarang itu semakin dituntut tuh karyawan tuh mempunyai mindset intrapreneur ya gitu. Walaupun mungkin pekerjaannya rutin, hal-hal rutin, diharapkan dia juga punya inovasi-inovasi ya yang bisa membantu lebih meningkatkan lagi kinerja perusahaannya gitu. Bahkan kayak di Google itu kan ada satu hari dalam seminggu itu, kalau nggak salah hari apa ya, Kamis atau apa gitu, dia dikasih hak dalam sehari itu dia boleh ngerjain apapun, boleh mikirin dan berinovasi apapun gitu ya. Kayak mencetuskan ide-ide baru gitu coach. Bahkan banyak aplikasi Google yang sebetulnya diawali dari ide-ide kebebasan tersebut gitu loh. Tapi tetap jadi milik Google ya produknya. Atau mungkin ada pembagian royaltis juga nggak tahu gitu ya. Nah itulah akhirnya menurut saya sih ya nggak ada yang lebih baik ya. Balik lagi kan ke masing-masing individu ya. Ada yang lebih mementingkan kebebasan, tapi juga di balik kebebasan itu resiko yang harus ditanggung sendiri. Oke coach, sekarang aku jadi tahu nih perbedaan atau plus minus tadi ya coach yang udah kita bahas terkait
entrepreneur dan intrapreneur. Nah, mungkin ini pembahasan kali ini bisa menjadi alternatif untuk teman-teman yang masih bingung ya Coach ya, antara mau mendirikan bisnis atau mau menyumbangkan ide saja nih untuk perusahaan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye.